Assalamualaikum. Menanggapi ulasan 16 fasting yuk sekarang kita bandingin aja nih dengan konsep tomat atau 2 meals a day yang sebelumnya udah kita sebut juga. Mana ini yang terbaik? Catatan dulu nih. Ini bukan sifatnya rekomendasi medis ya. Ini sekedar reportase. Ilustrasinya gini nih. Yang 16 itu ada dua tipe, skip breakfast sama skip dinner. Ini kalau yang skip breakfast kayak gini, jendela makannya siang tuh sampai awal malam. Misalnya jam 11 sampai jam 19 gitu ya, atau jam 7 malam, 8 jamnya di situ. Di luar itu puasa fasting. Alternatif kedua nih yang skip dinner, jendela makannya bisa antara 7 pagi sampai jam 15 alias jam 3 sore. 8 jamnya di situ, terus sisanya 16 jam puasa. Nah, sedangkan berikutnya yang 2 meals a day, itu sifatnya skip lunch gitu, kayak di gambar sini. Jendela makannya pendek-pendek tapi ada dua. Pertama pagi hari ya, mungkin jam 6 gitu ya. Selesai persiapan sampai 7.30, terus sore malamnya bisa antara 7.30 sampai jam 9 gitu ya kira-kiranya. Nah, mana nih yang kira-kira lebih baik? Yuk kita bandingin. Tentunya ini masing-masing model ada plus minusnya. Nah, pertama perbandingan durasi dulu nih. Yang 16/8 panjang tuh, durasi terpanjangnya sampai 16 jam gitu. Sedangkan yang 2 meals a day, rentang panjangnya maksimal 12 jam saja. Ya, tapi di luar yang 12 jam ada lagi tambahannya, Ding. Katakanlah jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu kan jam tidurnya. Bisa 9 jam lagi tuh. Sedangkan yang 16/8 umumnya itu nggak ada tambahannya. Jadi bisa dibilang secara intensitas dan durasi total bermiripan, beda tipis. Yang 16/8 bisa juga sih kalau mau ditambah jam anti nyemil gitu ya, anti snack di tengah-tengah. Tapi ini jarang dipraktekin karena terus jadi memperberat. Nah, tapi tiga-tiganya ini ya, ingat durasinya relatif pendek. Kemarin kita udah ulas dalam hal ngegas autophagy atau super healing, semuanya ini masih belum seberapa walau-walau. Aspek berikutnya ini gambaran window of eating-nya. Yang 16/8 itu sesuai namanya ya 8 jam. Sedangkan yang 2 month itu dibelah dua tuh. Masing-masing sekitar 1,5 jam lah kayak gitu ya. Kalau mau melur dikit juga bisa, jadi sekitar 4 jam atau pendek dikit juga bisa. Terus, kalau dari sisi kesesuaian terhadap evolusi manusia, yang skip dinner nggak pakai makan malam itu yang paling seamless, paling alami. Diyakini ya, di zaman purbanya dulu, manusia itu nggak makan saat hari gelap. Nah, tapi bisa jadi ini nilai stresnya jadi paling kecil juga sih. Feeding pendek ini, kalau disiplin bagus, tapi kalau nggak disiplin bisa jadi bumerang juga. Yang tomat tadi itu ya, bisa aja terus kalap makannya dijujul-jujulin banyak-banyak di rentang waktu pendek, itu jadi jelek. Potensi overeating ini yang tomat lebih tinggi lah ya dibanding yang 16/8. Aspek berikutnya itu dari sisi stres positifnya, yaitu saat siang hari. Karena kalau malam nggak makan itu kan biasa ya, jadi nggak terlalu ada nilai stresnya. Sedangkan esensinya fasting itu memperkenalkan stres positif kan ya. Nah, dalam stres fasting ini yang tomat dapat full tuh, nyaris siang semua sekitar 10,5 jam. Sekaligus waktu ngambil siang minimal ini bagus, karena biasanya yang bikin gala-giwa itu sisi nyemilnya ini kan ya. Sedangkan kalau yang 16/8, walau durasinya lebih panjang, dia luminannya malam hari. Bagian siangnya, kalau yang skip breakfast cuma 4-5 jam, yang skip dinner malah cuma 3 jam. Nah, waktu nyemil ini masih relatif merdeka, tapi sebenarnya kalau mau bisa juga dibatasin. Hanya ini jalan yang praktekin. Sehingga dalam hal ini kerasa yang tomat itu lebih unggul. Di pihak lain yang 16/8 itu bisa berasa lebih enteng, lebih seamless. Dan bisa dipraktekin terus-terusan jangka panjang. Nah, mana ini jadinya yang lebih baik? Nah, ini kami nggak otoritatif ya untuk kasih rekomendasi. Ini sekedar pendapat pribadi. Kalau dari sisi gampangnya, yang 16/8 itu lebih seamless. Sehingga yang baru-baru belajar mending ini aja dulu ya. Demikian juga kalau buat dipraktekin terus-terusan setiap hari. Mungkin karena itu juga nih yang 16/8 jadi paling populer. Nah, di sisi lain, kalau mau lebih dapat stres positifnya, yang skim lunch, 2 meals a day itu bisa lebih kenceng. Padahal tanpa durasi kosong yang 16 jam, nah, jadi lebih efisien nih. Terus ada tambahan kosong malamnya pula. Otomatis dia juga jadi anti nyemil lebih mantap nih. Cuman, kalau bicara mau dapetin autophagy dan super healing, ya ini semuanya yang kelas ini belum terlalu dapet. Kita mesti ingat. Melihat fakta-fakta ini menurut saya ya, yang paling bagus itu kalau kombinasikan aja selang-seling. Yang rutin, yang sering itu praktekin 16/8, tapi sesekali dipraktekin yang 2 meals a day. Sekali lagi ini bukan rekomendasi, sekedar pendapat pribadi.
Terus bisa ada twist-nya ya, buat yang muslim atau yang ingin pendalaman sisi spiritual. Ada yang lebih mantap sih, menurut saya, selingannya 16/8 itu bukan tumat yang cuma 12 jam, tapi sekalian aja puasa ala muslim dari sahur sampai maghrib, entah Senin Kemis, Senin aja, atau sebulan 3 hari, atau gimana lah yang kira-kira cocok. Hmm, kalau lebih dari itu, ini bisa kelasnya bukan intermittent fasting lagi, tapi sudah merupakan puasa yang lebih intensif. Terima kasih.